Sudah tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Saya juga sudah menyuruh anak saya untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Itulah kata-kata yang diucapkan ibu mertua saya. Di malam saat saya kehilangan segalanya. Bisnis saya bangkrut, ditipu sahabat sendiri. Rumah saya disita bank dan suami saya dengan tangannya sendiri membuang saya ke jalanan. Malam itu saya terpaksa tidur di teras sebuah masjid kecil. Basah, kelaparan, tanpa harapan. Tapi saya tidak tahu satu hal. Saat saya terbangun keesokan paginya, seorang pria tua datang menghampiri saya. Ia berkata pelan, "Majikan saya, seorang miliarder yang sedang sekarat, ingin bertemu Anda untuk menandatangani surat wasiatnya." Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Naila, 30 tahun, pemilik sebuah butik yang saya bangun sendiri dari nol di kota ini. Sudah 5 tahun saya menjadikannya merek yang dikenal banyak orang. Saya percaya satu hal sejak awal. Kerja keras tidak pernah mengkhianati siapapun. Saya salah. Sore itu saya merapikan tepi hijab. Senyum puas terukir di wajah saya. Rapat dengan klien besar dari ibu kota baru saja selesai. Mereka setuju menandatangani kontrak eksklusif. Butik saya yang saya rintis dari satu mesin jahit akan segera merambah pasar nasional. Keringat dan air mata selama 5 tahun akhirnya terbayar lunas. Sudah waktunya makan malam. Saya memutuskan merayakannya sendirian sejenak di restoran langganan. Sebelum pulang, memberi kabar gembira kepada suami saya, Rudy. Sambil menunggu pesanan, saya membuka aplikasi perbankan, hendak mengirim bonus lebih awal untuk para pegawai. Tapi sebuah notifikasi aneh muncul. Transaksi ditolak. Mungkin hanya gangguan jaringan, pikir saya. Saya mencoba lagi, masih sama. Perasaan tidak enak menjalar. Saya memeriksa rekening pribadi. Jantung saya serasa berhenti. Angka yang seharusnya ratusan juta, kini tak cukup bahkan untuk membayar makan malam ini. Saya gemetar. Ini pasti kesalahan sistem. Saya beralih ke rekening bisnis. Layar memuat beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu kenyataan itu menghantam saya. Saldo rekening bisnis saya kosong. Habis tak bersisa. Napas saya tercekat. Restoran yang hangat itu tiba-tiba terasa sedingin kuburan. Saya bangkit, meninggalkan makanan yang baru datang dan berjalan cepat ke meja kasir. "Maaf, Pakistan. Sepertinya kartu saya bermasalah. Boleh saya coba kartu yang lain?" Suara saya bergetar. Satu persatu kartu di dompet saya serahkan. Kartu debit, kartu kredit, kartu bisnis. Semuanya ditolak. Wajah kasir itu mulai menunjukkan kejengkelan. Beberapa pengunjung lain melirik ke arah saya. Rasa malu membakar pipi saya. Ponsel saya juga tidak bisa mengakses perbankan. Kata saya, panik. Saya jamin. Saya punya uang. Saya berhenti. Saya teringat satu orang, Siska. Sahabat baik saya sejak kuliah, sekaligus mitra bisnis. Siska yang memegang penuh kendali keuangan perusahaan. Saya mempercayainya seperti saudara sendiri. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomornya. Telepon berdering sekali, lalu terputus. Saya mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kepanikan berubah menjadi teror. Saya berlari keluar dari restoran. Saya tidak lagi peduli pada tagihan atau tatapan orang. Saya harus ke kantor. Sekarang, saya berlari di trotoar, tidak memedulikan sepatu hak tinggi yang menyakiti kaki saya. Kantor hanya berjarak beberapa blok dari sana. Saya tiba di ruko 3 lantai milik butik dengan napas terengah-engah. Lampu di lantai 1 mati. Seharusnya masih ada pegawai yang lembur. Saya berlari ke lantai 2. Gelap total. Saya meraba saklar dan cahaya neon yang berkedip menampakkan pemandangan yang membuat lutut saya lemas. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Komputer, mesin jahit industri, puluhan gulungan kain impor. Semua desain eksklusif saya hilang. Brankas di sudut terbuka lebar.
Isinya ludes. Siska telah mengambil semuanya. Sahabat yang saya percaya sepenuh hati telah mengkhianati saya dengan cara paling kejam. Saya terduduk di lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Saya bukan hanya ditipu, saya dihancurkan. Saya mencoba menelpon Rudy, suami saya. Saya butuh pegangan. Saya butuh suara suami saya. Telepon Rudy masuk ke kotak suara. Saya mencoba lagi dan lagi. Tetap sama. Rasa dingin yang lain, yang lebih menakutkan, mulai merayapi punggung saya. Tiba-tiba ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk. Bukan dari Siska, bukan dari Rudy. Email itu dari bank. Jantung saya berdebar kencang saat membukanya. Pemberitahuan penyitaan aset. Siska tidak hanya menguras rekening. Ia telah mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan dengan rumah pribadi saya sebagai jaminan. Dan dengan kaburnya Siska, pinjaman itu langsung macet. Bank akan menyita rumah saya pagi besok. Malam itu saya kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun dengan darah dan air mata. Sahabat yang saya anggap saudara. Dan rumah. Satu-satunya tempat saya merasa aman. Saya kini tidak punya apa-apa. Selain pakaian yang melekat di badan dan tas berisi dompet yang kosong. Dalam semalam, Naila, pengusaha sukses yang dikagumi, telah menjadi gelandangan. Saya berjalan gontai di jalanan yang sepi. Saya tidak tahu harus kemana. Kaki saya membawa langkah tanpa arah. Lalu saya teringat, masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Rumah ibu mertua saya. Meski hubungan saya dengan Ibu Ratih tidak pernah hangat, wanita itu tetaplah ibu dari suami saya. Setidaknya, saya pasti akan diberi tempat untuk beristirahat malam ini. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk taksi. Saya berjalan kaki berkilo-kilometer, melintasi kota yang mulai tertidur. Sepatu hak tinggi sudah saya lepas. Kaki saya lecet dan melepuh. Tapi rasa sakit di kaki tidak seberapa dibanding rasa sakit di hati. Sayalah yang dulu membiayai renovasi rumah bercat hijau itu, yang memberi Ibu Ratih uang bulanan jauh lebih besar dari Rudy. Selama ini saya berusaha mengambil hatinya dengan materi, berharap suatu hari ia menerima saya dengan tulus. Tapi Ibu Ratih selalu dingin dan sinis. Seakan kesuksesan saya adalah penghinaan baginya. Gerimis berubah menjadi hujan. Tubuh saya menggigil. Saya mengumpulkan sisa keberanian. Lalu menekan bel. Tidak ada jawaban. Saya menekan lagi. Kali ini lebih lama. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Lalu langkah kaki. Lampu teras menyala. Pintu gerbang dibuka sedikit. Sosok Ibu Ratih muncul, mengenakan daster dan kerudung instan. Wajahnya yang penuh kerutan, tampak kesal karena tidurnya terganggu. Tapi kekesalan itu langsung berubah menjadi jijik saat melihat saya. Mau apa kau malam-malam begini? Seperti gelandangan saja. Sembur Ibu Ratih. Lidah saya keluh. Saya menelan ludah, menahan tangis yang kembali mendesak. Ibu, tolong. Lirih saya. Suara serak. Naila kena musibah. Siska menipu Naila. Bisnis Naila bangkrut. Rumah disita. Saya mengharapkan sedikit iba, tapi yang saya dapatkan adalah tawa. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak, dingin dan penuh kemenangan. Bangkrut. Akhirnya, sudah kuduga. Wanita sombong sepertimu pasti akan jatuh juga. Lupa kodratmu sebagai istri, sibuk mengejar uang sampai lupa mengurus suami. Air mata saya tumpah. Ibu, ini bukan waktunya membahas itu. Mohon saya, izinkan Naila masuk malam ini saja. Naila tidak punya tempat lain. Di luar hujan, wajah Ibu Ratih mengeras. Masuk ke rumahku. Enak saja. Sudah tidak ada tempat untukmu di sini. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Untuk apa Rudy mempertahankan istri yang tidak berguna? Selama ini ia tersiksa hidup di bawah bayang-bayangmu. Sekarang kau miskin. Ia bebas. Pergi. Jangan bawa sial ke rumahku. Kata-kata itu bagaikan ribuan pisau yang menusuk jantung saya. Jadi, Rudy tahu. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Kepanikan saya memuncak. Saya mengeluarkan ponsel, berharap masih ada sisa baterai. Saya harus bicara dengan Rudy. Saya harus mendengar langsung dari mulut suami saya sendiri. Dengan jari gemetar, saya menekan nomor Rudy. Telepon tersambung.
Jantung saya berdebar penuh harapan. Tapi kemudian telepon itu ditutup. Saya mencoba lagi, ditolak. Lalu, sebuah pesan singkat masuk dari Rudy. Ibu sudah cerita semuanya. Maaf, Nai. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku sudah lelah hidup denganmu. Sebaiknya kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi. Ponsel itu terlepas dari genggaman saya, jatuh ke genangan air di bawah kaki. Layarnya mati. Seperti harapan saya. Pria yang saya cintai, pria yang saya dukung selama ini. Pria yang hidup nyaman dari hasil kerja keras saya. Meninggalkan saya. Tepat saat saya terpuruk paling dalam. Ibu Ratih menatap saya dengan senyum puas. Sudah baca pesan dari Rudy. Sekarang pergi. Jangan mengotori pagarku. Ia membanting pintu gerbang, menguncinya dari dalam. Lampu teras kembali padam, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan dan hujan yang semakin deras. Saya tidak tahu berapa lama berdiri mematung di sana. Tubuh saya basah kuyup. Jiwa saya mati rasa. Saya telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Bisnis, harta, sahabat, dan suami. Saya berjalan gontai tanpa tujuan. Kaki telanjang saya tak lagi merasakan sakit. Hujan membasuh air mata saya. Saya hanya ingin berhenti. Saya ingin tidur. Saya sangat lelah. Tak jauh dari sana, saya melihat sebuah masjid kecil. Gerbangnya sedikit terbuka. Saya melangkah masuk, mencari tempat berteduh. Saya menemukan teras di bagian samping, tempat jamaah wanita biasa beristirahat. Teras itu kering, terlindung dari hujan. Saya merebahkan tubuh di lantai keramik yang dingin. Saya memeluk lutut, berusaha mencari kehangatan. Malam itu, Naila, wanita yang beberapa jam lalu adalah pengusaha sukses, terpaksa tidur di teras masjid, sendirian, putus asa, dan hancur lebur. Matahari pagi menembus celah teras masjid. Saya terbangun dengan kaget. Keramik dingin di bawah pipi dan rasa sakit di sekujur tubuh mengingatkan saya. Ini bukan mimpi, semuanya nyata. Saya, pengusaha yang kemarin masih dihormati, kini tidur di teras masjid seperti tunawisma. Rasa lapar melilit perut. Saya membersihkan wajah di tempat wudhu, lalu melihat pantulan diri di cermin. Mata bengkak, wajah pucat pasi. Saya tidak lagi mengenali wanita itu. Menangis tidak akan membantu. Lapor polisi. Atas apa? Siska sudah kabur ke luar negeri. Pengkhianatan Rudy dan ibunya dilindungi hukum pernikahan. Saya tidak punya bukti apa-apa. Saat saya keluar dari kamar mandi, seorang bapak tua mengenakan baju koko dan peci menghampiri saya. Sepertinya penjaga masjid. Maaf, Mbak. Tadi saya lihat Mbak tidur di teras. Apa Mbak baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Saya hanya bisa mengangguk pelan, terlalu malu untuk menceritakan kebenaran. Bapak itu sepertinya mengerti. Ini, ada sedikit sarapan dari masjid. Nasi bungkus, sisa sedekah subuh tadi. Dimakan dulu, biar ada tenaga, katanya. Menyodorkan sebungkus nasi dan segelas air. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak, ujar saya lirih. Saya duduk kembali di teras, membuka bungkusan itu, dan makan perlahan. Menahan air mata. Di saat orang-orang terdekat membuang saya, orang asing yang tidak saya kenal justru memberi saya kebaikan. Saat saya mengunyah suapan terakhir, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang masjid. Mungkin donatur besar, pikir saya. Tapi kemudian seorang pria tua berusia 60-an turun dari mobil. Berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya licin dan mahal. Wajahnya berwibawa dan teduh. Pria itu berjalan lurus ke arah saya. Saya menunduk, merasa sangat tidak nyaman. Saya pasti terlihat sangat menyedihkan. Permisi. Apa benar ini dengan Nona Naila? Saya mendongak kaget. Bagaimana pria ini tahu nama saya? Iya, saya Naila. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Kenalkan, saya Bagas. Saya diutus majikan saya untuk mencari Anda. Dunia saya seakan berputar. Majikan siapa? Saya rasa Bapak salah orang. Saya tidak salah orang. Nona Naila, katanya tenang. Majikan saya sudah lama mengawasi Anda. Beliau tahu semua yang terjadi. Tentang bisnis Anda. Tentang
Nona Siska. Dan tentang apa yang terjadi tadi malam di rumah ibu mertua Anda. Saya terperangah. Ketakutan baru menjalari saya. Siapa orang ini? Saya tidak mengerti. Bapak mau apa? Saya sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Pak Bagas tidak terkejut. Ia menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti premium. Majikan saya tahu Anda belum sarapan dengan layak, katanya lembut. Ini semua terlalu aneh. Majikan saya, Tuan Kuncoro, seorang miliarder. Saat ini, beliau sedang sekarat. Waktunya tidak banyak lagi. Lanjut Pak Bagas. Nadanya berubah serius. Beliau ingin bertemu Anda segera. Beliau ingin menandatangani surat wasiatnya. Saya menggeleng. Ini pasti jebakan. Ini tidak masuk akal. Surat wasiat. Saya tidak kenal Tuan Kuncoro. Bapak pasti mempermainkan saya. Atau ini bagian dari rencana Siska. Nona Siska tidak ada hubungannya dengan ini, kata Pak Bagas tegas. Tuan Kuncoro mengenal Anda. Nona sangat mengenal Anda. Beliau hanya ingin bertemu sebelum pergi. Pak Bagas mengeluarkan secari kertas tebal dari sakunya. Di atasnya tertulis sebuah alamat di kawasan paling elit di kota ini. Kawasan yang bahkan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Datanglah ke alamat ini. Sekarang juga. Mobil saya akan mengantar Anda. Saya menatap alamat itu, lalu wajah Pak Bagas yang tulus. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi apalagi yang bisa diambil dari saya? Rumah, harta, suami, sahabat. Semua sudah hilang. Jika ini jebakan, apa bedanya? Saya akan ke sana. Putus saya. Tapi saya akan pergi sendiri. Beritahu saya caranya. Pak Bagas ragu sejenak, namun mengangguk. Baiklah, katakan saja pada penjaga keamanan bahwa Anda tamu Tuan Kuncoro. Mereka akan mengizinkan Anda masuk. Tapi mohon, Nona, waktu Tuan Kuncoro benar-benar tinggal sedikit. Pria itu kembali ke mobilnya dan pergi. Saya ditinggal sendirian, memegang secari kertas yang bisa jadi adalah harapan, atau justru jurang kehancuran baru. Tanpa uang sepeser pun, saya mulai berjalan. Saya tidak tahu jaraknya puluhan kilometer. Saya hanya tahu saya harus pergi. Panas menyengat. Kaki melepuh, saya perih di setiap langkah. Orang-orang di jalan melirik dengan tatapan aneh. Butuh hampir 5 jam berjalan kaki. Ditambah menumpang angkot sekali. Setelah saya memohon pada sopir yang iba, akhirnya saya tiba di depan gerbang kompleks perumahan yang lebih mirip benteng. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap berdiri tegak. Saya mendekati pos keamanan dengan ragu. Maaf, ada keperluan apa? Tidak boleh sembarangan masuk, tegur seorang satpam. Saya tamu Tuan Kuncoro, kata saya pelan. Satpam itu memandang saya dari atas ke bawah, tatapan tidak percaya. Kamu tamu Tuan Kuncoro dengan penampilan seperti ini? Ledek satpam yang lain. Saya Naila, Pak Bagas yang menyuruh saya datang, kata saya. Berusaha terdengar yakin. Mendengar nama Pak Bagas, satpam itu langsung mengubah sikapnya. Ia segera mengangkat telepon. Halo, Pak Bagas, ini ada wanita bernama Naila, mengaku tamu. Ia menutup telepon, langsung membuka gerbang kecil di samping. Silakan masuk. Nona, maafkan kami. Lurus saja, nanti ada mobil golf yang menjemput. Saya masuk, dan dunia saya seakan berubah. Udara pohon rindang, rumah-rumah sebesar istana. Sebuah mobil golf mengantar saya menyusuri jalan marmer, berhenti di depan rumah terbesar di antara semuanya. Pak Bagas sudah menunggu di pintu utama. Wajahnya lega. Syukurlah. Nona sudah tiba. Mari. Tuan Kuncoro sudah menunggu. Interior rumah itu menakjubkan. Lukisan mahal, Gucci, antik. Lantai marmer berkilau. Kami naik lift pribadi ke lantai 3. Pak Bagas membawa saya ke sebuah pintu kayu besar. Tuan ada di dalam, beliau menunggu Anda. Pak Bagas membuka pintu. Saya melangkah masuk ke sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh kantor saya dulu. Kamar itu dipenuhi peralatan medis canggih. Bau obat tercium samar. Di tengah ruangan, di atas ranjang rumah sakit yang besar, terbaring seorang pria tua. Pria itu sangat kurus dan pucat. Selang infus menancap di tangannya. Selang oksigen membantunya bernapas. Tapi
matanya. Matanya masih memancarkan ketajaman. Saat mata itu menatap saya, air mata langsung menggenang di pelupuk yang keriput. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mencoba berbicara. Akhirnya kamu datang, anakku. Suara itu serak dan lemah. Tapi saya mendengarnya dengan jelas. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Anakku, apa maksudnya ini? Maaf, Pakistan, kata saya. Mendekat dengan bingung. Mungkin Bapak salah orang. Saya Naila, tapi saya bukan. Tidak. Potong Pak Kuncoro. Suaranya sedikit lebih kuat. Aku Kuncoro, ayahmu. Ayah kandungmu, Naila. Saya mundur selangkah. Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal. Pria yang membesarkanmu adalah ayah sambungmu, kata Pak Kuncoro tertatih. Dia menikahi ibumu setelah aku dipaksa pergi. Kami dipisahkan. Nak, napas saya tercekat. Pria yang saya kenal sebagai ayah, ternyata ayah sambung. Ibu saya tidak pernah bercerita. Ibumu sangat mencintaiku. Tapi keluargaku tidak setuju. Mereka membuangku ke luar negeri. Mengancam akan mencelakai ibumu dan bayi yang dikandungnya jika aku kembali. Kamu, Naila. Cerita Pak Kuncoro dengan susah payah. Aku terpaksa pergi, membangun semua ini dari nol, berharap bisa menemukan kalian. Tapi saat aku kembali, ibumu sudah meninggal, dan aku baru menemukanmu beberapa tahun ini. Air mata saya mengalir. Saya tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, bingung. Seluruh hidup saya, seluruh identitas saya, terasa seperti kebohongan. Aku mengawasimu dari jauh. Naila. Lanjutnya. Aku melihatmu tumbuh jadi wanita hebat, wanita kuat. Seperti ibumu. Aku bangga sekali. Aku ingin datang, tapi aku takut mengacaukan hidupmu. Lalu, aku sakit dan aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Siska, Rudy, dan ibunya. Kemarahan berdesir di mata pria tua itu. Mereka tidak pantas menyakitimu. Nak, aku tidak bisa melindungimu dulu, tapi aku bisa melindungimu sekarang. Tiba-tiba, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah maju. Pria itu memakai setelan jas mahal dan membawa sebuah koper. Tuan Kuncoro, Nona Naila. Maaf menginterupsi, katanya formal. Saya pengacara Tuan Kuncoro. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Tuan semakin menurun. Pria itu membuka koper, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, bersama sebuah pulpen. Nona Naila, Tuan Kuncoro ingin Anda menandatangani dokumen ini. Ini surat wasiat beliau. Dokumen ini menyatakan Anda sebagai satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan Tuan Kuncoro. Jantung saya seakan terhenti. Saya tidak percaya. Saya menatap dokumen itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayah saya. Pria sekarat ini, miliarder ini, ayah saya. Pak Kuncoro menggenggam tangan saya yang kotor dan kapalan. Tanda tangani. Nai, ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Naila, suara Pak Kuncoro terdengar lagi. Serak dan penuh perjuangan. Jangan biarkan mereka menang. Ambil ini. Ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Keadilan. Kata itu bergaung di benak saya. Di mana letak keadilan saat saya kehilangan segalanya karena ditipu? Saat suami saya sendiri membuang saya demi ibunya. Aku mengenal ibumu, aku mencintainya, dan aku mencintaimu. Sejak aku tahu kau ada, desah Pak Kuncoro. Tangannya yang kurus meraih tangan saya. Maafkan aku, baru datang sekarang. Ayah terlambat. Panggilan ayah itu menghantam saya. Pria ini adalah darah daging saya. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditelan. Nona Naila, kondisi Tuan Kuncoro. Kita harus segera. Pengacara itu mendesak. Saya menarik napas panjang, lalu mengambil pulpen itu. Pulpen itu terasa berat dan dingin di tangan saya yang gemetar. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Jika ini takdir saya, entah baik atau buruk, saya akan menghadapinya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanya saya. Suara kini datar
tanpa emosi. Pengacara membuka halaman pertama. Saya menandatangani tanpa membaca. Tanda tangan yang sama yang dulu membangun bisnis saya. Yang sama yang Siska palsukan untuk menghancurkan saya. Halaman demi halaman. Saham mayoritas di puluhan perusahaan. Properti di berbagai negara. Aset yang jumlah nolnya tak bisa saya hitung. Jantung saya mati rasa. Saya hanya mesin pembubuh tanda tangan. Setelah hampir 30 menit, pengacara itu berhenti di satu halaman khusus. Bagian ini penting. Nona Naila. Ini klausul khusus yang diminta Tuan Kunchoro. Saya mencoba membaca. Mata sulit fokus. Isinya bukan tentang uang atau saham, melainkan tentang sebuah brankas simpanan pribadi di Bank Sentral. Brankas nomor 777. Klausul itu menyatakan brankas dan seluruh isinya yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan adalah milik pribadi saya. Tidak seorang pun. Bahkan Dewan Direksi boleh tahu isinya. Pak Kunchoro terbatuk. Pak Bagas dengan sigap membantunya minum. Dengan sisa tenaga, Pak Kunchoro merogoh sesuatu dari bawah bantal. Sebuah amplop kecil yang tebal dan tersegel. Ini kuncinya, bisik Pak Kunchoro. Menyerahkan amplop itu ke tangan saya. Dan kodenya. Hanya kamu yang boleh membukanya. Di dalam brankas itu ada kebenaran. Bukan hanya tentang kita, Nai, tapi tentang pengkhianatan yang menghancurkanmu. Saya menatap amplop itu. Beratnya terasa aneh di tangan saya. Jangan percaya siapapun. Lanjut Pak Kunchoro. Napasnya semakin pendek. Kecuali Pak Bagas. Dia setia, seperti aku. Tepat setelah saya menyelesaikan lembar terakhir, monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya naik turun kini menjadi lurus. Pak Kunchoro menatap saya untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Maafkan ayah, tidak bisa menemanimu. Genggaman tangannya di tangan saya melemah, lalu terlepas. Mata yang tadi menatap saya dengan tajam, kini tertutup. Ayah, bisik saya. Bunyi monitor yang memekakkan telinga semakin kencang. Pintu kamar terbuka. Dokter dan beberapa perawat bergegas masuk, mendorong saya menjauh dari tempat tidur. Pak Bagas dengan lembut memegang bahu saya. Mari, Nona. Saya berdiri mematung di sudut ruangan, melihat mereka mencoba pertolongan darurat. Tapi saya tahu, pria itu sudah pergi. Ayah kandung saya, yang baru saya temui beberapa jam, telah pergi. Pengacara itu menutup tas kerjanya dengan klik yang tegas. Ia mendekati saya. Nona Naila, katanya. Seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Secara hukum, semua aset Tuan Kunchoro kini menjadi milik Anda. Anda sekarang adalah wanita terkaya di negara ini. Saya akan mengurus semua formalitas, pemakaman, dan pengalihan aset. Pak Bagas membimbing saya keluar dari kamar, seperti robot. Saya dibawa ke kamar tamu yang lebih mirip suite presiden. Pakaian bersih berbagai ukuran sudah tersedia di lemari. Makanan diletakkan di meja. Saya mandi, berganti pakaian bersih yang terasa asing di kulit. Saya duduk di tepi tempat tidur. Saya bersih. Saya kenyang. Saya kaya raya. Tapi saya merasa lebih kosong daripada saat tidur di teras masjid. Tangan saya menggenggam erat amplop kecil dari ayah saya. Warisan yang mengubah segalanya. Dan kini, satu-satunya hal yang membuat saya terus bergerak adalah misteri di dalam amplop itu. Apa kebenaran yang dimaksud ayah saya? Seminggu berlalu dalam kabut. Pemakaman Pak Kunchoro berlangsung megah. Dihadiri ratusan pejabat dan pengusaha. Media menjuluki saya ahli waris misteri. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Pak Bagas melindungi saya seperti benteng. Saya pindah ke rumah ayah saya. Terlalu besar, terlalu mewah, terlalu sepi. Tapi pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Brankas nomor 777. Hari itu akhirnya tiba, didampingi Pak Bagas. Saya masuk ke gedung Bank Sentral. Manajer bank menyambut saya seperti ratu. Pemandangan yang sangat kontras
dengan saat saya diusir dari rumah mertua. Saya dibawa ke ruang bawah tanah, melewati beberapa lapis pintu baja. Silahkan, Nona Naila, ini area pribadi Anda. Di depan saya ada kotak baja bernomor 777. Saya memasukkan kunci dari amplop yang saya simpan seperti jimat, lalu menekan kombinasi angka dari ayah. Terdengar klik. Pintu baja terbuka. Isinya tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada emas, tidak ada uang tunai. Hanya sebuah laptop tipis hitam, 3 flash drive, dan setumpuk dokumen diikat pita merah. Ayo, kita pulang, Pak Bagas, kata saya singkat. Di rumah, saya menuju ruang kerja ayah saya dan menyalakan laptop itu. Komputer itu tidak meminta kata sandi, hanya ada satu folder di tengah layar. Judulnya, Untuk Naila, dengan jantung berdebar. Saya membuka folder itu. Di dalamnya, ada beberapa file video, beberapa rekaman suara, dan puluhan dokumen yang sudah dipindai. Saya mengklik file video pertama secara acak. Judulnya, Pertemuan Cafe Melati, 2 bulan lalu. Layar menjadi hidup. Rekaman itu diambil dari sudut tersembunyi. Kualitas suaranya jernih. Saya langsung mengenali tempat itu. Itu kafe langganan saya dan Siska. Saya terbelalak. Di meja itu duduk Siska, sahabat saya. Ia tertawa, menyesap minumannya. Tapi bukan itu yang membuat saya syok. Di seberang, Siska duduk Rudi, suami saya. Dan di samping Rudi duduk, Ibu Ratih, mertua saya. Mereka bertiga, bersama-sama. Tertawa-tawa, saya menekan tombol volume. Suara mereka terdengar jelas. Jadi, kapan kamu akan menceraikan si Naila itu, Rudi? Suara Ibu Ratih tidak sabar. Ibu sudah tidak sabar lihat dia terusir. Sombong sekali dia. Rudi tertawa. Tawa yang sama yang biasa saya dengar di rumah. Siska ini sedang siapkan hadiah besar dulu. Sayang. Ia merangkul bahu Siska. Siska tersenyum manja. Tinggal sedikit lagi. Dokumen pinjaman bank atas nama perusahaannya sudah siap. Aku akan gunakan rumah Naila sebagai jaminan. Aku sudah palsukan tanda tangannya. Bodoh sekali dia. Percaya penuh padaku. Jantung saya serasa diremas. Setelah uangnya cair, lanjut Siska. Aku langsung transfer ke rekening kita di luar negeri. Dia akan sibuk dikejar-kejar bank. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya saat itu. Mas Rudi bisa ceraikan dia. Alasan ekonomi. Sempurna. Ibu Ratih bertepuk tangan. Pintar sekali kalian. Akhirnya kita bisa singkirkan benalu itu. Saya merasa mual. Saya ingin mematikan video itu. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Saya harus tahu. Saya harus tahu semuanya. Saya mengklik file lain. Sebuah rekaman suara. Judulnya, Telepon Rudi. Saya mendengar suara suami saya. Biarkan dia bangkrut. Aku sudah muak jadi suaminya. Muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Selalu dia yang dipuji. Selalu dia yang sukses. Setelah dia miskin dan aku ceraikan, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Lalu suara Ibu Ratih menyahut. Bagus, itu baru anak ibu. Dan pastikan rumah baru yang Siska beli dari uang itu atas nama ibu. Mengerti? Saya membekap mulut saya. Saya muntah di tempat sampah di samping meja. Jadi ini adalah pengkhianatan yang sempurna. Sahabat saya, suami saya, dan ibu mertua saya. Mereka bertiga merencanakan ini. Mereka berkonspirasi untuk menghancurkan saya, mengambil semua milik saya, dan membuang saya seperti sampah. Saya kembali menatap layar. Ada file lain. Berisi laporan dari seorang detektif swasta. Ayah saya, Pak Kuncoro, telah menyewa detektif itu. Ayah saya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan Siska. Ayah saya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk melindungi saya. Tapi ia keburu meninggal. Saya menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata tidak lagi keluar. Yang saya rasakan bukan kesedihan, bukan lagi rasa sakit. Yang saya rasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ayah saya tidak hanya meninggalkan saya kekayaan. Ayah saya memberi saya senjata. Ayah saya memberi saya bukti. Saya menatap pantulan diri di layar laptop yang gelap. Wajah saya pucat. Tapi mata saya menyala. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkan saya. Mereka salah. Ini bukan akhir.
Ini baru permulaan. Sebulan berlalu sejak saya menandatangani surat warisan itu. Sebulan saya habiskan untuk berkabung, bukan untuk pria yang tidak saya kenal, tapi untuk kehidupan yang telah direnggut dari saya. Namun berkabung tidak berlangsung lama. Dengan bimbingan Pak Bagas dan tim pengacara terbaik, saya melahap setiap laporan keuangan dan detail jaringan bisnis ayah. Saya bukan lagi Naila, si pemilik butik yang naif, melainkan Naila Kuncoro, pewaris yang memegang kendali. Dan hal pertama yang ingin saya kendalikan adalah keadilan saya sendiri. Sementara itu, Rudi dan Ibu Rati sedang menikmati hidup. Mereka pindah ke rumah mewah di kawasan elit, yang dibeli Siska dengan sebagian uang curian sebagai hadiah untuk calon mertua dan calon suaminya. Malam itu mereka berpesta, merayakan kebebasan Rudi dari saya. Lihat kita sekarang, hidup seperti raja, kata Rudi mengangkat gelas. Wanita bodoh itu, si Naila. Mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan, sahut Ibu Ratih dengan kalung berlian mencolok. Itu balasan yang pantas untuk wanita sombong. Tawa mereka bercampur musik yang keras. Tiba-tiba, musik berhenti. Bel rumah berbunyi berkali-kali, kasar. Siapa sih itu? Mengganggu saja, gerutu Ibu Ratih. Belum selesai ia bicara, pintu utama terbuka. Tidak didobrak, tapi dibuka dengan kunci dari luar. Seorang pria berjas membukanya, lalu menyingkir. Saya melangkah masuk. Musik berhenti total. Tawa membeku di tenggorokan Rudi dan Ibu Ratih. Mereka menatap saya seolah melihat hantu. Naila yang ini berbeda. Bukan lagi pakaian kerja sederhana, tapi setelan blazer putih gading dengan hijab sutra senada. Wajah saya dirias tipis namun tegas. Mata dingin menatap lurus ke arah mereka tanpa rasa takut. Di belakang saya berdiri Pak Bagas dan 4 pria berseragam hitam. Tampak seperti pengawal pribadi. Rudi yang pertama bersuara, suaranya bergetar. Ia menatap saya dari atas ke bawah. Kak, kau dapat baju bagus dari mana? Mengemis ke siapa lagi? Ibu Rati lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Amarahnya langsung tersulut. Beraninya kau, wanita miskin. Masuk ke sini. Ini rumahku. Keluar kau. Security. Panggil security. Saya tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Ratih berdiri. Security yang mana, Bu? Tanya saya dengan suara tenang. Security kompleks ini. Mereka semua bekerja untuk saya. Apa maksudmu? Jangan mengigau kau, bentak Ibu Ratih. Maaf, Bu. Sepertinya Anda salah, kata saya. Melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Saya menyentuh vas mahal di atas meja. Rumah ini, perabotan ini, bahkan udara yang kalian hirup di kompleks ini. Semuanya milik saya. Rudi tertawa gugup. Naila, hentikan. Kamu sudah gila, ya? Stres karena bangkrut. Saya tidak gila, Rudi. Saya juga tidak bangkrut. Saya memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di belakang. Pria itu, seorang pengacara, melangkah maju dan membuka sebuah map. Perkenalkan, kata pengacara itu, mewakili klien saya, Nona Naila Kuncoro, pewaris tunggal dari seluruh aset almarhum Tuan Kuncoro. 3 minggu lalu, perusahaan induk milik Nona Naila telah mengakuisisi penuh perusahaan pengembang yang memiliki dan mengelola seluruh kawasan perumahan ini. Wajah Rudi dan Ibu Ratih memucat. Rumah yang Anda tempati ini, lanjut pengacara itu, dibeli atas nama Siska, menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari klien kami. Namun, transaksi itu belum selesai. Uang mukanya memang sudah dibayar, tapi sisa pelunasannya belum. Dan karena Siska kini berstatus buron, kami telah membatalkan transaksi itu pagi tadi. Saya menatap Ibu Ratih. Jadi, secara teknis, Ibu sedang berpesta di rumah saya, tanpa izin. Tidak. Tidak mungkin, jerit Ibu Ratih, matanya melotot. Ini jebakan. Ini pasti bohong, Rudi. Lakukan sesuatu, usir dia. Rudi tidak bergerak. Ia terlalu takut. Ia melihat wanita di depannya bukanlah Naila yang ia kenal. Ini orang lain, orang yang sangat berkuasa. Saya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, kata saya.
melirik jam tangan berlian di pergelangan tangan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah saya. 1 jam. Pekik Ibu Ratih. Kau pikir kami ini apa? 30 menit. Ralat, kata saya. Suara semakin dingin. Setiap menit kalian masih di sini setelah 30 menit. Saya akan menuntut kalian atas penyerobotan lahan. Saya mendekati Rudy, menatap mata pria yang pernah saya cintai itu. Kamu tahu, Rudy, saya punya rekaman percakapanmu dengan Siska dan ibumu. Yang di kafe Melati, yang lewat telepon. Semuanya. Kaki Rudy lemas. Tapi saya tidak akan memenjarakan kalian hari ini, bisik saya. Penjara terlalu nyaman. Saya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Tidak punya apa-apa. Dibuang. Saya berbalik menuju pintu. Pak Bagas, pastikan mereka keluar. Bawa hanya barang yang menempel di badan mereka. Naila, jangan. Rudy berlari dan berlutut. Memegang kaki saya. Maafkan aku. Aku dipaksa, Ibu. Nai, aku masih suamimu. Saya menendang tangannya hingga terlepas. Suamiku. Surat cerai sedang diurus. Rudy dan suamiku tidak akan berlutut seperti pengecut. Petugas keamanan mencengkeram lengan Rudy dan Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit dan memaki. Rudy menangis memohon ampun. Mereka diseret keluar. Persis seperti saya diusir dari rumah Ibu Ratih malam itu. Saya berdiri di teras, menatap mereka yang terlempar ke jalanan di depan gerbang. Ini baru permulaan, kata saya pelan pada diri sendiri. Kalian baru merasakan sedikit dari kehancuran yang kalian siapkan untukku. Setelah mengamankan aset dalam negeri dan mengusir Rudy serta Ibu Ratih, fokus saya beralih ke target utama. Siska, otak dari semuanya. Ular yang paling berbisa. Laporan tim detektif warisan ayah menyebut Siska berada di Swiss. Menikmati uang curiannya di rekening rahasia. Ia pasti merasa aman. Saya tidak bisa begitu saja meminta ekstradisi. Prosesnya lama. Dan Siska bisa kabur lagi. Saya juga tidak bisa membekukan rekeningnya tanpa bukti yang sangat kuat di pengadilan Swiss. Saya harus memancing Siska keluar. Saya harus membuatnya bergerak sendiri. Rencana pun disusun. Saya tidak memakai nama saya, melainkan salah satu perusahaan cangkang ayah, sebuah firma investasi eksklusif. Melalui perantara, kami mengirim email kepada Siska. Bukan ancaman, tapi peluang emas. Jasa membersihkan dan melipat gandakan uangnya dalam skema properti rahasia di Dubai. Awalnya Siska curiga. Lalu, tim saya membocorkan pertanyaan anonim ke banknya. Bank Swiss yang sensitif reputasi langsung memanggilnya, menanyakan asal-usul dana. Uangnya terancam dibekukan. Tiba-tiba, tawaran kami terlihat sangat menarik. Siska membalas. Negosiasi dimulai. Ia minta bukti. Kami berikan laporan yang sempurna. Akhirnya, Siska setuju dengan satu syarat. Pertemuan tatap muka di tempat pilihannya. Sebuah ruang pertemuan pribadi di bank mewah di Zurich. Ia ingin bertemu langsung pimpinan perusahaan investasi itu. Saya tersenyum saat membaca email balasan Siska. Dia masuk perangkap, kata saya. Nona, ini berbahaya, kata Pak Bagas. Pergi ke Zurich, menemuinya langsung. Saya harus, potong saya. Saya ingin melihat wajahnya saat ia sadar sudah kalah. Saya ingin dia tahu. Sayalah yang menghancurkannya. Siapkan perjalanan. Saya sendiri yang akan menjadi pimpinan perusahaan itu. 2 hari kemudian, Siska masuk ke ruang pertemuan pribadi di dalam bank. Ruangan itu kedap suara. Dindingnya dilapisi kayu mahal. Ia mengenakan pakaian desainer dari kepala sampai kaki. Kacamata hitamnya ia letakkan di meja. Ia tampak sombong. Seorang sosialita kaya raya. Saya Siska, katanya pada wanita yang duduk membelakanginya. Menatap jendela. Anda pasti. Wanita itu berputar perlahan di kursinya. Waktu seakan berhenti bagi Siska. Wajahnya kehabisan darah. Kacamata hitam di tangannya jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Naila, bisiknya. Tidak percaya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu harusnya sudah jadi gelandangan. Saya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang saya berikan pada Ibu Ratih. Halo, sis.
kaget melihatku. Kupikir kamu akan senang. Kita kan sahabat. Siska mundur selangkah. Tangannya meraba-raba pintu di belakang. Apa maumu? Kamu menjebakmu. Saya berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Tidak, Siska. Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Peluang investasi. Bukankah kamu serakah? Kamu ambil bisnisku, rumahku. Bahkan hampir mengambil suamiku. Tapi kamu tidak puas. Kamu mau lebih. Ini tidak akan berhasil. Naila. Siska menemukan kembali suaranya. Kini penuh amarah. Kita di Swiss. Kamu tidak bisa apa-apa padaku di sini. Aku akan panggil keamanan. Kamu yang akan ditangkap. Siska berbalik dan menggedor-gedor pintu. Tolong. Ada penyusup. Saya hanya diam. Menunggunya selesai. Pintu terbuka. Tapi yang masuk bukan keamanan. Yang masuk adalah dua pria berseragam polisi Swiss. Didampingi seorang pria berjas yang menunjukkan lencana Interpol. Wajah Siska berubah dari marah menjadi teror murni. Nona Siska, kata agen Interpol itu. Anda ditahan atas permintaan pemerintah Indonesia. Tuduhannya penipuan skala besar, penggelapan, dan pencucian uang internasional. Tidak. Ini salah paham, jerit Siska. Dia yang menjebak saya. Siska menunjuk saya. Saya maju selangkah. Saya tidak menjebakmu, sis. Saya hanya memberikan mereka bukti. Saya mengangkat sebuah flash drive kecil. Semua rekaman, semua bukti transfer yang kamu palsukan. Semua rekaman suaramu dengan Rudy dan Ibu Ratih. Semuanya ada di sini. Ayahku yang menyiapkannya sebelum dia meninggal. Hadiah perpisahan. Kamu pikir kamu bisa lari. Siska, bisik saya. Permainan baru saja dimulai. Polisi Swiss mulai memborgol tangan Siska. Siska meronta, menangis. Naila, jangan lakukan ini. Aku sahabatmu. Sahabatku tidak akan menikamku dari belakang, jawab saya dingin. Saat Siska diseret keluar, ia berteriak penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Naila, kamu akan menyesal. Saya menatap Siska yang menghilang di ujung koridor. Penyesalan, kata saya, adalah kemewahan yang tidak kamu miliki. Sis, bulan-bulan berikutnya panjang dan melelahkan. Ini bukan lagi perang strategi, tapi perang hukum. Dengan seluruh kekuatan finansial dan legal warisan ayah, saya memastikan proses hukum berjalan tanpa celah. Siska diekstradisi ke tanah air. Bukti digital dan forensik yang dikumpulkan detektif ayah tidak terbantahkan. Tidak lama kemudian, Rudy dan Ibu Ratih ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Rekening mereka yang dibekukan dan bukti transfer dari Siska menjadi rantai yang mengikat mereka semua. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Saya masuk lewat pintu samping, dikawal Pak Bagas. Saya duduk di kursi saksi. Hijab biru tua saya memancarkan ketenangan. Saya bukan lagi korban yang menangis di teras masjid. Saya adalah kekuatan yang menuntut keadilan. Di kursi terdakwa duduk ketiga, orang yang menghancurkan hidup saya, mengenakan seragam tahanan oranye. Sebuah ironi. Siska yang dulu selalu glamor, kini pucat tanpa riasan. Matanya menatap liar penuh kebencian. Rudy menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap saya. Di sampingnya, Ibu Ratih terus merapalkan sumpah serapah pelan. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan berlapis. Penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan konspirasi. Pengacara Siska berargumen klien mereka juga korban. Pengacara Rudy dan Ibu Ratih malah menyalahkan Siska, melukiskan klien mereka sebagai orang naif yang dimanipulasi. Lalu tiba giliran saya bersaksi. Suara saya tenang dan stabil. Saya menceritakan bagaimana kehilangan bisnis dalam hitungan jam. Lalu datang ke rumah ibu mertua dalam keadaan kedinginan dan kehujanan, memohon tempat berteduh. Saya mengulang kata-kata Ibu Ratih. Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Saya menatap Rudy yang masih menunduk, dan saya menceritakan bagaimana suami saya, pria yang saya percaya, mengirim pesan singkat yang memutuskan hubungan karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ruang sidang hening.
Saya tidak menangis. Saya menyajikan fakta dengan ketegasan yang menusuk. Lalu, puncaknya tiba. Pengacara saya meminta izin memutar barang bukti. Layar besar diturunkan. Rekaman dari Kafe Melati diputar. Seluruh ruang sidang melihat Siska, Rudy, dan Ibu Ratih tertawa bersama. Mereka mendengar jelas rencana Siska memalsukan tanda tangan saya. Suara Rudy berkata, "Biarkan dia bangkrut," dan Ibu Ratih yang licik meminta bagian dari harta itu. Wajah Ibu Ratih di kursi terdakwa berubah putih seperti kapur. Rudy akhirnya mengangkat kepala. Matanya penuh kengerian, melihat dirinya sendiri di layar. Video kedua diputar. Rekaman suara. Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah dia miskin, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Tiba-tiba, Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia melompat dari kursi. Bohong. Itu semua fitnah. Hakim, itu rekayasa. Dia memakai uangnya untuk menjebak kami. Dia iblis berhijab, teriaknya histeris. Para penjaga segera menahannya. Rudy melihat ibunya mengamuk, ikut hancur. Ia menangis terseduh-seduh. Ampun, Yang Mulia. Ampun, itu bukan salah saya. Itu semua ide ibu dan Siska. Saya dipaksa. Saya cuma ikut-ikutan. Siska melihat kedua rekan konspirasinya hancur, tertawa kering. Pengecut. Kalian menikmati uangnya. Kenapa sekarang cuci tangan? Kalian sama busuknya denganku. Ruang sidang kacau. Hakim mengetuk palu. Tenang. Tenang semuanya. Sidang ditunda untuk deliberasi. Tapi hasilnya sudah jelas. Siska sebagai otak kejahatan dijatuhi 20 tahun penjara. Rudy terbukti turut berkonspirasi dan menikmati hasil kejahatan 10 tahun. Dan Ibu Ratih, salah satu perencananya, 12 tahun mengingat usianya. Palu hakim diketutkan. Ketiganya meraung. Siska mengutuk. Rudy menangis memanggil-manggil nama saya, memohon ampun. Ibu Ratih pingsan dan harus digotong keluar. Saat para terdakwa digiring keluar, saya berdiri. Untuk sesaat, langkah Ibu Ratih yang sedang dipapah penjaga terhenti. Mata wanita tua itu menatap saya, penuh kebencian yang murni. Kamu akan dikutuk. Naila, kamu tidak akan pernah bahagia. Tunggu pembalasanku. Saya menatap mata itu dengan tenang. Saya tidak lagi merasakan takut atau sakit, hanya rasa iba. Kutukan itu, kata saya pelan, lebih pada diri sendiri. Sudah Anda ciptakan sendiri. Dan Anda sedang menjalaninya. 1 tahun kemudian, di lantai paling atas Kuncoro Tower, saya memimpin rapat dewan direksi. Para veteran bisnis ayah saya kini menatap dengan hormat. Naila yang sekarang bukan lagi gadis butik yang naif, melainkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan adil. Saya tidak hanya mempertahankan kerajaan bisnis ayah, tapi mengembangkannya dengan 2 lini baru di bidang teknologi hijau. Namun, kesuksesan finansial bukan fokus utama saya. Sore itu, seusai rapat, saya tidak pulang ke rumah ayah. Saya pergi ke pinggir kota, ke area yang dulu sepi. Di sana, kini berdiri kompleks bangunan indah dan asri. Di gerbangnya tertulis, Rumah Amal Naila Kuncoro, pusat bantuan untuk wanita dan fakir miskin. Saya melangkah masuk. Inilah masjid kecil tempat saya dulu terlelap di terasnya. Kini telah saya renovasi menjadi megah. Dikelilingi pusat pelatihan keterampilan untuk wanita korban kekerasan, dapur umum, dan panti asuhan kecil. Bapak tua penjaga masjid yang dulu memberi saya nasi bungkus, kini mengenakan seragam manajer yang rapi. Dapur umum sudah membagikan 500 porsi hari ini. Nona, lapornya haru saat saya menyalami beberapa wanita yang belajar menjahit. Dulu, Nona tidur di teras ini kedinginan. Sekarang Nona memberi kehangatan pada ratusan orang. Ini bukan dari saya, Pakistan. Ini titipan. Melalui kita. Saya merasa damai. Disinilah warisan ayah saya yang sesungguhnya, bukan pada tumpukan uang, tapi pada kebaikan yang bisa saya sebarkan. Di tempat lain, kenyataan terasa jauh berbeda. Di penjara,
wanita. Siska terlibat perkelahian demi sepotong kain. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh bekas luka. Ia ditakuti sekaligus dibenci, tanpa seorang teman pun. Sendirian, persis seperti yang ia takutkan. Di penjara, pria. Rudy mengepel lantai dengan gerakan lambat seperti robot. Badannya semakin kurus. Setiap malam, ia terbangun, berteriak memimpikan saya. Penyesalan menggerogotinya hidup-hidup. Ia telah kehilangan kebebasan, harga diri, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Saya tahu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini. Minggu berikutnya, saya mengunjungi penjara. Ini bukan kunjungan yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. Saya duduk di ruang kunjungan, dipisahkan kaca tebal. Rudy dibawa masuk. Saat melihat saya, ia langsung jatuh berlutut di sisi lain kaca, menangis tanpa suara. Ia meraih gagang telepon di dinding. "Naila, kamu datang." Suaranya bergetar. "Maafkan aku, Nay. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibu. Naila, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku mohon, Nay." Saya mengangkat gagang telepon di sisi saya. Saya menatap pria yang hancur di depan saya. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. "Aku datang bukan untukmu, Rudy," kata saya. Tenang. Rudy berhenti menangis. Menatap saya bingung. "Aku datang untuk diriku sendiri. Aku kesini untuk bilang, aku memaafkanmu." Lanjut saya. "Aku memaafkanmu. Aku memaafkan ibumu. Dan aku memaafkan Siska." Mata Rudy berbinar sejenak, penuh harapan. Jadi kamu akan?" "Tidak." Potong saya. "Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk merasa damai. Aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Itu beban yang terlalu berat." Harapan di mata Rudy padam. "Hukumanmu adalah urusanmu dengan negara dan dengan Tuhan. Urusanku denganmu selesai hari ini," kata saya. Saya meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, memutus suara tangisan Rudy. Saya berdiri, tidak menoleh ke belakang lagi. Saya berjalan keluar dari gedung penjara yang suram, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Pak Bagas sudah menunggu di depan mobil, membukakan pintu. "Kita kemana, Nona?" Saya masuk ke dalam mobil. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. "Kita pulang, Pak Bagas." Saya tersenyum. Senyum tulus yang benar-benar lepas. Saya akhirnya mengerti. Warisan sejati ayah saya bukanlah triliunan rupiah atau kerajaan bisnis. Warisan sejatinya adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan. Dan yang terpenting, menemukan kedamaian untuk diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita. Jangan pernah mengukur seseorang dari hartanya. Dan jangan pernah merasa aman saat menyakiti orang yang mempercayaimu. Karena roda kehidupan selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras siang malam, menafkahi keluarga. Namun tetap dipandang rendah karena dianggap melupakan kodrat. Mereka membangun segalanya sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Ada juga banyak suami seperti Rudy, pria yang nyaman hidup dari keringat istrinya, namun diam-diam menyimpan iri, dan berbalik membuang istrinya begitu ujian datang. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratih, wanita yang menutup pintu hatinya, yang melihat menantu bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Siska menjalani hari-harinya dalam jeruji, sendirian, dan dibenci. Rudy membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Ibu Ratih menua di balik tembok penjara, ditemani kebencian yang ia rawat sendiri. Sementara saya, perempuan yang mereka buang ke jalanan, bangkit menjadi diri yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur, atau memilih untuk bangkit. Memilih membawa dendam, atau memilih melepaskannya demi kedamaian sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.
Biar tamu kehormatan dulu yang makan. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya. Suaranya nyaring di hadapan puluhan tamu. Tepat ketika tangan ibu saya sudah memegang gagang sendok nasi. Tangan ibu membeku di udara. Wajahnya memerah menahan malu. Ayah saya menunduk dalam, menatap lantai marmer yang mengilat. Mereka menempuh 3 jam dengan bus dari kampung di Kendal, hanya untuk dipindahkan ke sudut dekat dapur. Malam itu, saya tersenyum. Saya ajak kedua orang tua saya keluar, makan di restoran terbaik di kota. Tidak lama, ponsel saya berdering tanpa henti. Mereka belum tahu siapa sebenarnya yang membayar rumah mewah tempat mereka berpesta malam itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalau cerita ini menyentuh hati Anda, bantu kanal ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Semoga setiap kebaikan Anda dibalas dengan rezeki yang terus mengalir dan keluarga yang penuh berkah. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Larasati, 32 tahun. Saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Dan diam-diam, saya memiliki sebuah firma kecil yang menangani audit beberapa perusahaan di Semarang dan Jakarta. Sudah 3 tahun saya menjadi istri damar. Selama 3 tahun itu, saya memilih diam. Saya bukan tipe perempuan yang suka pamer. Saya percaya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sering diremehkan orang. Dulu, saya menikahi Damar bukan karena hartanya. Justru saat itu, saya yang lebih mapan secara finansial. Saya menikahinya karena saya melihat kelembutan di matanya. Dan saya pikir, lelaki selembut itu pasti akan menjadi pelindung yang baik. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia tidak merasa kecil. Saya rela tampil sederhana agar keluarganya tidak merasa terancam. Saya kira dengan merendah, saya sedang membangun kedamaian. Ternyata, saya hanya sedang mengajari mereka untuk memandang rendah. Itulah pelajaran pertama yang saya petik dari malam itu. Kebaikan yang tidak disertai batas seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Suami saya, Damar, bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Malam itu, ia baru saja diangkat menjadi kepala cabang. Sebuah promosi yang membuat seluruh keluarga besarnya berpesta. Rumah di kawasan Tembalang itu terang benderang. Aroma semur daging dan sambal goreng menguar dari dapur. Lampu kristal di ruang tengah berkilau. Tawa para kerabat memenuhi setiap sudut. Ibu mertua saya, Bu Yati, sibuk mondar-mandir dengan kebaya sutra berwarna merah marun yang mencolok. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum yang tak pernah luntur. Senyum yang saya tahu hanya muncul ketika ada orang penting yang harus dikesankan. Malam itu memang ada tamu istimewa. Pak Hendro, seorang pengusaha yang namanya cukup besar di Jawa Tengah. Bu Yati memperlakukannya seperti raja. Ia menariknya berkeliling, memamerkan rumah, memamerkan anaknya yang baru naik jabatan. Yang Bu Yati tidak tahu, saya mengenal Pak Hendro jauh sebelum malam itu. Tetapi saya simpan dulu, biar saya ceritakan dari awal. Di sebuah sudut dekat meja prasmanan, kedua orang tua saya berdiri dengan kaku. Ayah, Pak Surya, mengenakan kemeja batik sogan yang warnanya sudah memudar di bagian kerah. Ibu, Bu Tini, memakai gamis hijau lumut sederhana yang ia setrika begitu rapi. Meski bekas lipatannya masih terlihat jelas. Mereka berdua tampak seperti sepasang merpati yang tersesat di antara kawanan merak. Larasati, sandal orang tuamu itu tolong disimpan di belakang. Jangan sampai bikin malu di depan Pak Hendro, bisik Bu Yati saat melewati saya. Matanya menyapu kedua orang tua saya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan tatapan yang sulit saya lukiskan. Saya menarik napas. Saya jaga senyum saya demi suami yang sedang berbahagia. Damar berdiri di tengah ruangan, dikelilingi paman dan bibinya yang tak henti memberi ucapan selamat. Ia tampak gagah dengan kemeja batik barunya. Namun setiap kali matanya berpapasan dengan saya yang berdiri bersama orang tua saya, ia buru-buru memalingkan wajah atau pura-pura tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Sejak awal pernikahan, saya sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan dari keluarga ini. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan biasa dari kampung, menantu yang, menurut mereka,
beruntung bisa menikahi anak emas keluarga Wijaya. Mereka tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Setiap kali saya pulang malam, Bu Yati hanya mendengus. Perempuan kok kerja sampai malam? Suami di rumah makan apa? Saya tidak pernah membantah. Saya tahu, membantah hanya akan membuat Damar berdiri di antara dua perempuan. Dan ia selalu memilih ibunya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, saya baru saja menutup sebuah proyek besar. Kontrak yang membuat firma kecil saya bertahan di tengah krisis. Saya pulang membawa sekotak kue dari toko langganan. Ingin merayakannya bersama keluarga suami. Saya pikir, mungkin malam itu bisa menjadi awal yang hangat. Tetapi, begitu saya masuk, Bu Yati hanya melirik kotak kue itu. Beli kue mahal-mahal, buat apa? Mending uangnya kamu kasih ke Damar buat tabungan. Perempuan kalau pegang uang sendiri, suka lupa diri, katanya. Saya hanya tersenyum. Saya letakkan kue itu di meja. Tidak ada yang menyentuhnya sampai pagi. Ada juga saat adik Damar, Sinta, hendak berangkat kuliah ke luar negeri. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keluarga panik. Tabungan Damar tidak cukup. Bu Yati menangis di ruang tengah, mengeluh bahwa anaknya yang pintar terancam gagal sekolah hanya karena uang. Malam itu, diam-diam, saya transfer dana yang dibutuhkan ke rekening Damar. Saya minta ia menyerahkannya seolah dari tabungannya sendiri. Saya tidak ingin Bu Yati merasa berutang pada menantu yang ia rendahkan. Sinta berangkat. Keluarga bersyukur, dan dalam setiap doa syukur itu, nama saya tidak pernah disebut. Justru Bu Yati berkata pada para tetangga, untung Damar anak yang bertanggung jawab. Coba kalau dia menikahi perempuan boros, mana mungkin bisa menyekolahkan adiknya. Saya mendengar itu dari balik pintu. Saya hanya menarik napas, lalu kembali ke kamar. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, Sinta bisa sekolah. Begitulah saya selama 3 tahun. Memberi dalam diam, dihina dalam terang. Suami saya tahu sebagian dari semua itu. Ia tahu uang kuliah adiknya dari saya. Ia tahu cicilan rumah sebagian dari rekening saya. Tetapi setiap kali ibunya merendahkan saya, ia memilih menunduk. Ia akan datang ke kamar malam harinya, mengelus punggung saya, lalu berkata, sabar ya, Ras. Ibu kan sudah tua. Maklumi saja. Selalu saya yang harus memaklumi. Tidak pernah sekalipun ia meminta ibunya untuk menghargai saya. Lama-lama, saya mengerti satu hal. Damar bukan tidak melihat. Ia melihat. Ia hanya memilih untuk tidak peduli. Selama hidupnya, tetap nyaman. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Beberapa bulan sebelum pesta promosi itu, keluarga besar Damar mengadakan arisan di rumah Tembalang. Bu Yati ingin memamerkan rumahnya pada para kerabat dan tetangga. Saya, sebagai menantu, diminta mengurus segalanya, memasak, menata, melayani. Saya kerjakan semua dengan tangan saya sendiri. Saya masak rendang dari subuh. Saya tata meja. Saya sambut setiap tamu dengan senyum. Tetapi ketika para tamu memuji hidangan, Bu Yati berkata dengan bangga, iya, ini semua saya yang masak. Capek loh dari pagi. Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya. Saya yang berdiri di dapur mendengar itu. Hanya bisa tersenyum getir. Di akhir acara, salah seorang tante bertanya pada Bu Yati, menantumu kerja di mana, Bu? Dan Bu Yati menjawab, dia cuma kerja kantoran biasa. Gajinya tidak seberapa. Untung Damar mau menerima dia. Saya berdiri di ambang pintu dapur saat mendengar itu. Tangan saya yang sedang membawa nampan piring kotor sempat bergetar. Tetapi saya tahan. Saya tersenyum. Saya letakkan piring, dan saya kembali bekerja malam itu. Saya menangis diam-diam di kamar mandi, bukan karena hinaan itu. Saya sudah kebal. Saya menangis karena suami saya, yang duduk tak jauh dari ibunya saat kalimat itu diucapkan, hanya tertawa kecil. Seakan apa yang dikatakan ibunya itu lucu. Saat itulah, jauh di dalam hati, sesuatu mulai retak. Saya belum tahu kapan retakan itu akan pecah, tetapi saya tahu suatu hari ia akan pecah. Dan malam pesta promosi itulah akhirnya retakan itu
pecah sepenuhnya. Padahal, jika mereka mau melihat, banyak yang tidak mereka mengerti. Rumah di Tembalang yang mereka banggakan itu. Setengah dari cicilannya, saya yang membayar dari rekening pribadi saya. Mobil yang dikendarai Damar setiap pagi. Uang mukanya dari tabungan saya. Bahkan, dana darurat yang dipakai keluarga ini ketika adik Damar kuliah di luar negeri mengalir diam-diam dari saya. Saya tidak pernah menyebutnya, bukan karena saya ingin pamrih, tetapi karena saya percaya sebuah keluarga seharusnya tidak dihitung dengan angka. Malam itu mengajarkan saya bahwa saya salah. Kembali ke awal pesta. Kedua orang tua saya datang tepat pukul 5 sore. Mereka turun dari bus di ujung jalan, lalu berjalan kaki menyusuri kompleks perumahan elit itu sambil membawa sebuah tas kresek berisi oleh-oleh, tape ketan, dan rengginang buatan ibu. Dibungkus rapi dengan kertas minyak. Sebenarnya, sejak siang saya sudah meminta agar mereka dijemput. Saya menawarkan untuk mengirim mobil ke terminal. Tetapi Bu Yati menolak. Tidak usah repot-repot, biar mereka naik bus saja. Toh orang desa kan sudah biasa. Katanya enteng. Saat saya menelpon menanyakan persiapan, saya menahan diri. Saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Ketika orang tua saya tiba di gerbang kompleks, Satpam sempat menahan mereka. Penampilan ayah dan ibu yang sederhana membuat petugas itu ragu, mengira mereka penjual keliling yang nyasar. Mereka harus menunggu hampir 20 menit di pos Satpam, di bawah terik sore, sampai saya datang menjemput dan menjelaskan bahwa mereka adalah orang tua dari menantu tuan rumah. Saya menjemput mereka di gerbang. Saya peluk ibu erat-erat. Saya lihat keringat di kening ayah dan tas kresek yang ia genggam erat seolah takut menjatuhkannya. Ayah tersenyum, menyerahkan tas kresek itu pada saya. Ini buat besan. Nak, bilang ke ibu mertuamu. Ini buatan tangan ibu sendiri. Hati saya hangat sekaligus perih. Saya bawa oleh-oleh sederhana itu masuk dan saya serahkan pada Bu Yati di depan beberapa tamu. Bu Yati menerimanya dengan 2 jari. Ia melihat isinya, lalu meletakkannya di pojok meja, jauh dari hidangan utama. Apa ini? Tape sama rengginang, katanya. Setengah tertawa. Seorang tante di sebelahnya ikut tersenyum geli. Ya ampun, di sini banyak kue dari toko terkenal. Bu, repot-repot bawa beginian. Saya melihat wajah ibu saya yang berdiri tak jauh dari situ. Ia mendengar. Senyumnya memudar sedikit. Lalu ia memaksakannya kembali. Saya genggam tangannya dan saya bisikkan. Tapnya enak. Bu, nanti saya makan sendiri kalau mereka tidak mau. Itu insiden pertama malam itu. Belum yang terakhir. Tak lama, masalah berikutnya datang. Saat ayah saya melepas sepatunya di teras untuk menyesuaikan dengan tamu lain, Bu Yati menghampiri saya dengan wajah masam. Larasati, sandal jepit orang tuamu itu, tolong simpan di belakang. Jangan ditaruh di rak depan bareng sepatu tamu-tamu penting. Nanti dikira sandal pembantu. Saya menatapnya. Bu, itu alas kaki ayah saya. Justru itu. Makanya simpan di belakang, balasnya dingin. Lalu, berlalu. Saya pindahkan sendal ayah ke rak belakang. Tangan saya gemetar menahan sesuatu yang mulai panas di dada. Lalu, ketika para tamu mulai duduk, ada kursi yang sudah diatur rapi di ruang tengah. Kursi-kursi terbaik, dekat dengan Pak Hendro dan keluarga inti. Saya hendak mengarahkan ayah dan ibu ke sana. Tetapi Bu Yati keburu menahan. Bukan di situ, Larasati. Itu untuk keluarga Pak Hendro dan kerabat dekat. Orang tuamu di sebelah sana saja. Ia menunjuk sederet kursi plastik dekat pintu dapur. Kursi yang biasa dipakai pembantu dan tukang catering untuk istirahat. Saya menelan rasa yang pahit. Saya tuntun ayah dan ibu ke kursi-kursi plastik itu. Ayah duduk tanpa protes. Hanya tersenyum kepada saya. Tidak apa-apa. Nak, di sini dekat udara segar, kok, katanya. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menenangkan saya. Justru kalimat ayah itu yang membuat hati saya hancur. Ia bahkan masih sempat menghibur saya di tengah perlakuan yang merendahkannya. Belum reda rasa sesak itu. Bu Yati datang lagi. Kali ini ia menghampiri ibu saya yang baru saja duduk. Bu Tini, mumpung lagi duduk di dekat dapur, tolong bantu-bantu bawakan minuman ke tamu ya. Mbak-mbak catering kurang orang. Daripada cuma duduk,
Kan lebih baik bantu-bantu, katanya. Dengan nada yang dibuat seolah ramah, saya membeku. Bu Yati menyuruh ibu saya, yang datang sebagai besan, sebagai tamu kehormatan, untuk menjadi pelayan di pesta anaknya. Ibu saya, dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, justru berdiri hendak menurut. Oh, iya. Tidak apa-apa. Saya bantu saja, Ibu. Duduk, kata saya tegas, menahan lengan ibu dengan lembut. Lalu, saya menatap Bu Yati. Bu, ibu saya tamu di sini, bukan pelayan. Kalau catering, kurang orang. Biar saya yang carikan tambahan. Bukan ibu saya, Bu Yati mendengus. Lalu berlalu, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Beberapa kerabat di dekat situ kembali saling pandang. Sebagian menahan senyum. Amarah di dalam dada saya mulai memercikan api, bersiap membakar seluruh kesabaran yang tersisa. Saya menuntun ayah dan ibu untuk ikut mengantre. Wajar. Mereka tamu juga. Mereka datang jauh-jauh, namun belum sempat ibu saya mengambil piring. Bu Yati sudah berdiri di depannya, menghalangi. Bu, sabar dulu. Biar tamu kehormatan yang penting-penting dulu yang makan, katanya. Dengan senyum sinis yang disembunyikan di balik kipas tangannya. Orang desa kan sudah biasa nunggu. Sebentar saja. Kok? Ruang tengah yang tadi riuh mendadak hening. Beberapa kerabat yang memegang piring kosong berhenti. Pak Hendro menghentikan langkahnya. Semua mata kini tertuju pada tangan ibu saya yang gemetar, membeku beberapa sentimeter dari sendok nasi. Saya berdiri di samping ibu. Saya rasakan seluruh darah di tubuh saya seakan berhenti, lalu naik ke ubun-ubun. Ibu perlahan menarik tangannya, menyembunyikannya di balik lipatan gamis hijaunya. Di sebelahnya, ayah menunduk semakin dalam, seolah berharap bumi terbelah dan menelannya. Bu, ini orang tua saya. Mereka juga tamu di rumah ini, ucap saya. Menahan amarah yang sudah di ujung tenggorokan, saya melangkah maju, memposisikan diri di depan kedua orang tua saya, melindungi mereka dari tatapan menghakimi seisi ruangan. Bu Yati malah mendengus. Ia melambaikan tangan kirinya yang dipenuhi gelang emas. Larasati, kamu harus tahu prioritas. Pak Hendro ini orang sibuk. Waktunya berharga. Hidangan ini disiapkan khusus untuk menyambut beliau. Orang tuamu kan bisa nanti. Tidak usah berebut seperti orang yang kelaparan berminggu-minggu. Beberapa sepupu damar di sudut ruangan tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan. Pak Hendro hanya melirik sekilas ke arah batik ayah yang memudar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bergerak untuk membela. Tidak satupun yang mencoba mencairkan suasana. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, ibu saya justru yang lebih dulu bersuara. Dengan suara lembut yang berusaha menjaga ketenangan, ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu Yati. Kami memang tidak terburu-buru. Silakan, tamunya dulu." Kalimat itu yang diucapkan dengan begitu tulus, tanpa setitik pun amarah, justru membuat dada saya semakin sesak. Ibu saya, perempuan yang baru saja dipermalukan di depan puluhan orang, masih sempat menjaga perasaan orang yang menghinanya. Itulah perbedaan antara kami dan mereka. Kami diajari untuk menjaga hati orang lain. Bahkan saat hati kami sendiri sedang diinjak. Saya menoleh ke arah suami saya, lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya beserta keluarga saya. Damar berdiri hanya 2 meter dari ibunya. Ada kilat kegugupan di matanya. Saya tahu, jauh di dalam. Ia tidak setuju dengan apa yang terjadi. Saya bisa melihatnya dari caranya menggenggam gelas, dari caranya menghindari tatapan saya. Tetapi, mengetahui sesuatu salah dan berani menyatakannya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dan suami saya hanya menguasai yang pertama. "Mas," panggil saya pelan, namun penuh penekanan. Saya butuh ia bersuara. Saya butuh tahu bahwa lelaki yang hidup bersama saya selama 3 tahun ini masih punya hati nurani. Damar melangkah mendekat. Namun, bukannya menegur ibunya, ia justru memegang lengan saya. "Larasati, sudah. Jangan bikin ribut di depan Pak Hendro. Lagi pula," kata ibu, "ada benarnya. Mengalah sebentar." "Kenapa?"
Nanti setelah Pak Hendro selesai, kita bisa makan di belakang. Kata di belakang itu menghantam dada saya. Damar tidak malu melihat mertuanya dihinakan. Ia hanya malu kalau pestanya terganggu. Saya menatapnya lama, mencari sisa lelaki yang dulu saya cintai. Tetapi yang saya temukan hanya seorang anak kecil yang takut pada ibunya. Saya menarik napas panjang, lalu saya tersenyum. Senyum yang, kalau saja Damar lebih peka, seharusnya membuatnya merinding. Baik, kata saya, tenang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu pesta penting ini lagi. Saya berbalik. Saya gandeng lengan ayah dan ibu. Ayah, ibu, ayo, kita cari tempat makan yang lebih pantas untuk kita. Larasati, kamu mau kemana? Suara Bu Yati meninggi. Saya tidak menjawab. Saya tuntun kedua orang tua saya melewati kerumunan tamu, melewati Pak Hendro, melewati suami saya yang berdiri mematung. Kami berjalan keluar dari rumah megah itu dengan kepala tegak. Di mobil, ibu saya menangis pelan. Maafkan ibu. Nak, ibu sudah bikin malu kamu. Saya menggenggam tangannya yang dingin. Bu, ibu tidak pernah membuat saya malu. Tidak pernah sekalipun. Yang harus malu itu mereka. Saya bawa kedua orang tua saya ke sebuah restoran di kawasan Gombel Atas. Restoran dengan jendela besar yang menghadap ke seluruh kota Semarang yang berkelip di bawah. Sepanjang perjalanan, ibu masih sesekali mengusap matanya. Ayah duduk di kursi depan, diameter, menatap jalanan yang basah oleh gerimis tipis. Saya tahu keduanya menahan luka yang jauh lebih dalam dari yang mereka tunjukkan. Ayah, ibu, kata saya saat lampu merah menyala. Maafkan saya, karena selama ini saya membiarkan kalian ada di tengah keluarga seperti itu. Ayah menggeleng pelan. Kamu tidak salah. Nak, yang penting kamu baik-baik saja. Ayah dan ibu sudah bahagia hanya dengan melihat kamu kuat. Saya menelan rasa haru. Begitulah orang tua. Dihina pun, yang mereka pikirkan tetap anaknya. Sesampainya di restoran, saya minta meja terbaik di dekat jendela. Pelayan menyambut kami dengan ramah, tanpa melihat baju siapa yang lebih mahal. Saya pesankan ayah ikan gurame bakar kesukaannya. Saya pesankan ibu sup buntut yang hangat. Kami makan perlahan. Kami mengobrol. Ibu mulai bercerita tentang masa kecil saya. Tentang bagaimana dulu saya suka memanjat pohon jambu di belakang rumah. Tentang bagaimana ayah rela menjual sepedanya demi membayar uang sekolah saya saat SMA. Dulu ayah bilang, kata ibu sambil tersenyum, anak ayah ini nanti pasti jadi orang. Ternyata benar. Saya tersenyum. Air mata saya hampir jatuh, tetapi saya tahan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tertekan menjadi menantu yang sempurna, saya merasa benar-benar hidup kembali. Penghormatan yang sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa kaya tamu yang datang ke rumah, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan jiwa-jiwa yang paling tulus menyayangi kita. Namun kedamaian di atas bukit itu tidak berlangsung lama. Tepat saat pelayan meletakkan teh melati hangat di meja kami, ponsel di dalam tas saya mulai bergetar. Layarnya menyala, menampilkan nama Damar. Saya hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyendok puding kelapa muda dengan tenang. Itu suamimu menelpon. Nak, angkat. Siapa tahu ada hal penting, ucap ayah, sambil meletakkan sendoknya. Matanya menyiratkan kecemasan yang belum sirna. Watak ayah yang selalu mengalah membuatnya tidak tega. Tidak apa-apa. Ayah, biarkan saja. Makan malam kita jauh lebih penting daripada itu, jawab saya, dengan senyum yang menenangkan. Namun getaran itu tidak berhenti. Satu panggilan mati. Panggilan berikutnya langsung menyusul dalam hitungan detik. Tak lama, pesan beruntun mulai membanjiri layar. Saya sengaja membuka pratinjau tanpa membuka pesannya penuh. Biar Damar tahu, pesannya hanya saya baca sekilas, tanpa niat membalas. Larasati, kamu di mana? Ibu panik. 2 menit kemudian, nadanya berubah. Larasati, jangan kekanak-kanakan. Kamu sudah mempermalukan Mas dan Ibu di depan Pak Hendro. Cepat pulang sekarang dan minta maaf pada Ibu. Saya hampir tertawa. Minta maaf. Untuk apa? Karena menolak melihat orang tua saya diinjak-injak di tanah kelahiran mereka sendiri. Saya kunci kembali layar.
Saya balik ponsel itu menghadap ke bawah. Saya ingin menikmati sisa malam ini bersama ayah dan ibu, tanpa gangguan sampah emosi dari rumah di Tembalang. Beberapa menit kemudian, ponsel itu menyala lagi. Kali ini sebuah pesan suara dari Damar. Saya tidak memutarnya. Saya tahu isinya dari nada teks-teks sebelumnya. Ancaman yang dibungkus permohonan. Permohonan yang dibungkus ancaman. Lalu datang pesan dari sebuah nomor yang jarang menghubungi saya. Ternyata dari Sinta, adik ipar yang kuliahnya saya biayai diam-diam. Mbak, ada apa sih di rumah? Ibu nangis-nangis terus. Mbak pulang dong. Kasihan ibu. Saya membaca pesan itu 2 kali. Bahkan Sinta, yang sekolahnya saya tanggung sampai ke luar negeri, tidak satu kali pun bertanya bagaimana kabar saya, atau bagaimana kabar orang tua saya yang baru saja dipermalukan. Yang ia khawatirkan hanya ibunya. Saya tutup ponsel itu lagi. Saya tatap kedua orang tua saya yang masih menikmati makanannya, dan saya putuskan, malam ini tidak akan saya rusak oleh siapapun. Namun tampaknya situasi di sana sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh suami saya. Ponsel saya bergetar lagi. Dan kali ini, nama yang muncul di layar adalah Bu Yati. Ini kejadian langka selama 3 tahun pernikahan. Bu Yati hampir tidak pernah sudi menelepon saya lebih dulu, kecuali untuk mendikte daftar belanja atau menegur kalau ada sudut rumah yang berdebu. Saya geser tombol hijau. Saya dekatkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin mendengar sandiwara apa lagi yang akan mereka mainkan. Larasati. Halo. Pra. Kamu di mana? Suara Bu Yati melengking di seberang. Namun kali ini ada yang berbeda. Nada angkuh yang tadi menggelegar di ruang tamu telah berganti menjadi suara parau yang gemetar, penuh kepanikan. Saya bahkan bisa mendengar napasnya yang memburu. Ra, tolong ibu, kamu ada di mana sekarang? Ibu, mohon, pulanglah sebentar. Bawa orang tuamu juga. Pak Hendro. Pak Hendro mengamuk di rumah. Saya diam sejenak. Lalu saya jawab dengan suara dingin dan datar. Saya sedang makan malam dengan orang tua saya. Bu, di tempat yang pantas untuk mereka. Ra, ibu minta maaf. Ibu hilaf tadi. Tolong, katakan pada Pak Hendro kalau kamu baik-baik saja. Beliau bilang akan membatalkan semuanya kalau kamu tidak ada. Saya mengernyit. Membatalkan? Apa hubungannya Pak Hendro dengan saya? Di mata mereka. Saya belum menjawab. Tetapi di seberang sana, saya mendengar suara ribut. Suara Damar memohon pada seseorang. Lalu, sebuah suara berat yang tegas mengambil alih telepon. Halo, dengan Mbak Larasati. Suara Pak Hendro. Iya. Pakistan, ada apa? Jawab saya. Masih tenang. Mbak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi malam ini. Saya tidak tahu kalau perempuan yang diusir keluarga ini ke dapur tadi adalah Anda. Sungguh. Saya tidak tahu. Ayah dan ibu saya menatap saya dengan heran. Mereka tidak mengerti percakapan ini. Tetapi saya mengerti betul. Tidak apa-apa. Pak Hendro, jawab saya. Bapak tidak salah apa-apa. Yang salah adalah tuan rumahnya. Mbak, proyek audit perusahaan saya yang senilai 12 miliar itu. Saya percayakan sepenuhnya pada firma Anda. Saya datang ke pesta ini hanya karena diundang Pak Damar, yang katanya banknya mau jadi mitra pembiayaan. Saya tidak tahu kalau istrinya adalah Larasati, konsultan yang selama ini menyelamatkan keuangan perusahaan saya. Kalau saya tahu, tidak akan saya biarkan mereka memperlakukan orang tua Anda seperti itu di depan saya. Saya menutup mata sejenak. Jadi begitu. Pak Hendro datang sebagai calon mitra besar bank tempat Damar bekerja. Promosi Damar menjadi kepala cabang. Sebagian besar bergantung pada apakah ia bisa menggandeng Pak Hendro sebagai nasabah utama. Dan selama ini, tanpa Damar tahu, Pak Hendro adalah klien firma saya. Klien yang menghormati saya. Bukan karena saya istri siapa, tetapi karena pekerjaan saya. Saya teringat bagaimana saya mengenal Pak Hendro. 2 tahun lalu, perusahaannya nyaris kolaps
karena seorang manajer keuangan yang menggelapkan dana. Tidak ada konsultan besar yang mau menangani kasus itu karena terlalu rumit dan terlalu berisiko. Firma kecil saya yang akhirnya berani. Selama berbulan-bulan, saya dan tim saya menelusuri ribuan transaksi, menemukan aliran dana yang disembunyikan, dan menyelamatkan perusahaan Pak Hendro dari kebangkrutan. Sejak saat itu, Pak Hendro memperlakukan saya seperti adiknya sendiri. Ia selalu bilang, "Mbak Larasati, kalau bukan karena Anda, perusahaan saya sudah jadi abu. Saya berutang nyawa pada Anda." Dan malam ini, di rumah suami saya, lelaki yang berutang budi pada saya itu justru menyaksikan saya diperlakukan seperti pengganggu di pesta, tanpa tahu bahwa perempuan yang diusir ke dapur itu adalah penyelamat perusahaannya. Dunia memang kadang punya cara yang sangat lucu untuk menyusun kepingan-kepingannya. "Pak Hendro," kata saya, "urusan bisnis Bapak dengan firma saya tetap berjalan profesional. Itu tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga malam ini. Bapak, silakan ambil keputusan terbaik soal kemitraan dengan bank tempat suami saya bekerja. Menurut penilaian Bapak sendiri, saya tidak akan ikut campur dalam urusan itu." Di seberang telepon, saya mendengar Bu Yati menjerit kecil. Suara Damar memohon. Mereka kini paham. Sedikit demi sedikit, siapa yang sebenarnya mereka campakkan ke dapur malam itu. "Saya hargai sekali, Mbak," jawab Pak Hendro. "Tapi izinkan saya jujur, saya tidak nyaman menjalin kerjasama dengan orang yang tega memperlakukan keluarganya sendiri seperti itu. Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang tua Anda diusir ke dekat dapur. Saya diam karena saya pikir itu bukan urusan saya. Sekarang saya menyesal tidak bersuara. Bagi saya, cara seseorang memperlakukan orang yang lemah adalah cermin karakternya. Dan saya tidak mau menaruh kepercayaan finansial pada karakter seperti itu. Ini keputusan saya sendiri. Mbak, bukan karena Anda." Telepon ditutup. Saya letakkan ponsel di meja. Saya tatap kota Semarang yang berkelip di bawah jendela. "Ada apa, Nak?" tanya ibu. Lembut. "Tidak apa-apa, Bu," jawab saya sambil tersenyum. "Hanya beberapa orang yang baru menyadari kesalahan mereka. Terlambat." Kami melanjutkan makan malam. Saya nikmati setiap suapan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bebas. Namun cerita malam itu belum selesai. Ketika kami baru saja selesai, dan pelayan membawa tagihan, pintu restoran terbuka. Saya melihat 2 sosok masuk dengan tergesa. Damar, dan di belakangnya, Bu Yati. Masih dengan kebaya merah marun yang tadi ia banggakan. Kebaya yang kini terlihat kusut. Wajah Bu Yati yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Riasannya yang tebal, luntur oleh keringat dan mungkin air mata. Mereka pasti melacak lokasi saya dari aplikasi keluarga yang dulu dipaksakan Bu Yati agar saya pasang, supaya ia bisa selalu tahu di mana saya berada. Ironis. Alat yang ia pakai untuk mengawasi saya kini menuntunnya datang untuk memohon. Mereka menghampiri meja kami. Damar langsung berlutut di samping kursi saya. Beberapa pengunjung restoran menoleh. Tetapi Damar sudah tidak peduli lagi pada gengsi yang tadi sore ia jaga mati-matian. "Larasati, Mas mohon. Mas, minta maaf. Masalah. Mas hilaf," ucapnya. Dengan air mata yang mulai membasahi pipi. "Pak Hendro membatalkan kerjasama dengan bank. Promosi Mas dicabut tadi malam juga. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting, kamu pulang. Mas tidak bisa tanpa kamu." Saya menatapnya dengan tenang. "Mas baru tidak bisa tanpa saya sekarang. Setelah karir Mas hancur, tadi sore, saat orang tua saya diusir ke dapur. Mas bisa-bisa saja tanpa saya." Damar terdiam. Ia tidak punya jawaban. Bu Yati pun ikut mendekat ke arah ayah dan ibu saya. Untuk pertama kalinya, suaranya melembut. Bahkan bergetar. "Pak Surya, Bu Tini, saya minta maaf. Saya hilaf tadi. Tolong maafkan saya. Saya tidak tahu diri. Ayah saya, lelaki yang hatinya lebih bersih dari siapapun yang saya kenal, hanya tersenyum lembut. Sudah, Bu, kami sudah memaafkan. Bahkan sebelum ibu meminta, kami,
orang desa. Kami tidak biasa menyimpan dendam. Mata ibu saya berkaca-kaca mendengar suaminya berkata begitu. Begitu pula saya. Justru kebesaran hati ayah itu yang membuat saya semakin yakin pada keputusan yang akan saya ambil. Larasati. Ayo kita pulang sekarang. Waktu kita tidak banyak. Pak Hendro mungkin masih bisa kita bujuk. Seru, Damar. Dengan binar harapan yang mendadak muncul di matanya. Ia mencoba bangkit. Tunggu. Potong saya. Membuat gerakan Damar terkunci. Saya menatap Damar dan ibunya bergantian. Ayah dan ibu saya memang selalu memaafkan. Karena hati mereka tidak sekotor hati kalian. Tetapi dimaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Saya mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dari dalam tas saya. Saya letakkan di atas meja. Tepat di hadapan Damar. Apa ini? Ra, tanya Damar. Dahinya berkerut. Tangannya gemetar saat membuka lembaran di dalamnya. Begitu ia membaca judul di halaman pertama, seluruh sisa warna di wajahnya lenyap seketika. Itu draft gugatan cerai, kata saya pelan. Sudah saya tanda tangani sore tadi, sebelum saya bahkan menyentuh makanan di restoran ini. Saya tidak menulisnya dalam keadaan marah. Mas, saya menulisnya dengan sangat tenang, karena hati saya memang sudah tidak ada lagi di rumah itu. Damar membalik halaman berikutnya. Tangannya semakin gemetar. Itu rincian mutasi rekening. Lanjut saya. Lihat baik-baik. Setengah cicilan rumah Tembalang dari rekening saya. Uang muka mobil yang Mas kendarai dari rekening saya. Dan di halaman yang Mas pegang itu, dana kuliah Sinta ke luar negeri. 500 juta. Juga dari rekening saya. Yang selama ini Mas serahkan ke keluarga, seolah dari tabungan Mas sendiri. Bu Yati yang berdiri di belakang Damar, ikut melihat lembaran itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya. Damar bilang, itu uang dia. Damar berbohong. Bu, atau lebih tepatnya, saya yang meminta dia berbohong, kata saya. Karena saya tidak ingin ibu merasa berutang pada menantu yang ibu anggap hanya menumpang hidup. Bu Yati terhuyung. Ia mencari kursi terdekat untuk bersandar. Saya buka halaman terakhir, sebuah salinan akta rumah Tembalang. Dengan nama saya, Larasati, tercantum sebagai pemilik atas separuh bangunan. Dan ini, kata saya. Rumah yang ibu pakai untuk mempermalukan orang tua saya tadi sore. Separuhnya atas nama saya. Ruangan terasa hening. Hanya ada suara denting peralatan makan dari meja-meja lain. Dan isak tangis Damar yang tertahan. Selama 3 tahun ini, saya diam. Kata saya. Mantap. Saya kira Mas bisa menjadi imam yang melindungi kehormatan keluarga. Tetapi malam ini, Mas membuktikan bahwa jabatan dan harta jauh lebih berharga bagi Mas daripada harga diri orang tua saya. Larasati. Jangan begini, Mas cinta kamu. Mas tidak mau kita pisah. Damar menggeleng histeris. Cinta itu menjaga, bukan membiarkan orang yang saya cintai dihina demi selembar muka. Jawab saya tenang. Kalau Mas benar mencintai saya, Mas akan berdiri tadi sore. Mas akan bilang pada ibu Mas, Bu, itu mertua saya. Perlakukan dengan hormat. 1 kalimat itu saja. Itu yang saya tunggu selama 3 tahun. Tetapi Mas tidak pernah mengatakannya. Dan malam ini saya berhenti menunggu. Rumah di Tembalang akan kita jual untuk membagi haknya. Saya sudah meminta pengacara saya, Pak Tomo, untuk mengurus semuanya mulai besok pagi. Lanjut saya. Tidak, Bu Yati menjerit kecil. Ia menutup mulutnya, tidak percaya bahwa menantu yang selama ini ia anggap menumpang hidup ternyata adalah penopang utama kemewahan keluarganya. Larasati, nak, tolong. Ibu salah. Ibu mohon. Jangan jual rumah itu. Itu satu-satunya yang ibu punya. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya merasa kasihan. Tetapi saya teringat wajah ibu saya yang membeku menahan malu beberapa jam lalu. Dan rasa kasihan itu pun memudar. Bu, kata saya. Tadi sore, ketika ibu saya hanya ingin makan sesendok nasi, ibu bilang,
Orang desa kan sudah biasa nunggu. Sekarang saya kembalikan kalimat itu pada ibu. Ibu sudah biasa hidup mewah dari uang yang bukan milik ibu. Sekarang, ibu juga harus belajar menunggu. Menunggu hasil kerja keras sendiri. Bu Yati terduduk lemas di kursi. Di pintu restoran, saya melihat satu sosok lagi yang baru masuk. Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Tembalang. Ia datang mengikuti Damar dan Bu Yati. Mungkin diminta menemani. Ketika matanya bertemu mata saya, ia menunduk. Lalu diam-diam mengusap sudut matanya. Selama 3 tahun. Hanya Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan tulus. Ia yang sering menyisihkan makanan untuk saya saat saya pulang larut. Ia yang diam-diam mendoakan saya. Sebelum saya melangkah keluar, saya hampiri ia sebentar. Mbak Asih, terima kasih untuk semuanya selama ini, kata saya pelan. Kalau Mbak butuh pekerjaan nanti, datang ke firma saya. Pintu saya selalu terbuka untuk orang baik seperti Mbak. Mbak Asih mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih, Bu Laras. Mbak selalu tahu, ibu perempuan yang baik. Mbak cuma tidak pernah berani bilang. Saya tersenyum padanya. Hidangan kami sudah habis, dan seluruh urusan di kota ini sudah selesai dengan sangat manis, kata saya. Kini pada Damar dan ibunya. Saya menggandeng lengan ayah dan ibu. Kami melangkah dengan kepala tegak, melewati Damar yang kini tersungkur di lantai restoran, meratapi karir dan rumah tangga yang runtuh dalam satu malam. Karena kesombongan ibunya sendiri. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Saya ambil ponsel saya, dan saya kirimkan satu pesan singkat kepada Pak Hendro. Pak Hendro, terima kasih atas keadilan Bapak malam ini. Proyek audit perusahaan Bapak akan tetap berjalan profesional di bawah firma saya. Untuk urusan kemitraan perbankan, silakan Bapak putuskan yang terbaik. Saya tidak akan pernah mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Lalu, saya simpan ponsel itu. Saya tidak lagi perlu mendengar tangis atau permohonan maaf dari Damar dan ibunya. Maaf yang datang terlambat ketika semuanya sudah hancur. Bukanlah maaf. Itu hanya rasa takut yang menyamar. Kami berjalan keluar, menyambut embusan angin malam Semarang yang terasa begitu lega. Di bawah sana, lampu-lampu kota bersinar terang, mengiringi kami menuju lembaran hidup yang baru, di mana harga diri dan kehormatan keluarga tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya rencanakan. Pak Tomo, pengacara saya, mengurus semua proses dengan cepat dan rapi. Rumah di Tembalang dijual. Separuh hasilnya menjadi hak saya, sesuai akta. Sisanya saya serahkan pada Damar, lebih dari yang sebenarnya wajib saya berikan. Bukan karena saya masih mencintainya, tetapi karena saya tidak ingin menutup satu pintu dengan kebencian. Damar tidak pernah mendapatkan kembali promosinya. Pak Hendro benar-benar membatalkan kemitraan dengan bank itu, dan kabarnya, atasan Damar menilai ia gagal menjaga relasi penting. Beberapa bulan kemudian, saya dengar ia dimutasi ke cabang kecil di kota lain. Bu Yati pindah ke rumah kontrakan sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berhemat. Para tetangga yang dulu ia kesankan dengan kemewahan, kini tidak lagi datang. Sinta, adik ipar saya, harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu ibunya, karena tidak ada lagi yang diam-diam mengisi rekening keluarga. Saya tidak merasa senang atas semua itu. Saya juga tidak merasa bersalah. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Saya hanya berhenti menjadi tanah tempat mereka menanam. Sementara itu, hidup saya justru mekar. Firma saya berkembang. Kepercayaan Pak Hendro. Dan kemudian, klien-klien lain yang mendengar tentang integritas saya membuat usaha kecil itu tumbuh menjadi sebuah kantor konsultan yang dihormati di Semarang. Tetapi yang paling berharga bukan itu. Yang paling berharga adalah saya membawa ayah dan ibu saya pindah ke sebuah rumah yang nyaman, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Setiap akhir pekan, kami makan bersama. Ayah kembali punya sepeda, hadiah dari saya, untuk mengganti yang dulu ia jual demi sekolah saya. Ibu kembali tersenyum lepas, tanpa harus takut salah, berdiri di rumah orang. Suatu sore, saat kami duduk di teras menikmati teh, ayah berkata pelan, "Nak, ayah bangga sama kamu, bukan karena kamu sukses,
Tapi karena kamu tidak pernah malu mengakui dari mana kamu berasal, saya genggam tangannya. Air mata saya jatuh. Kali ini tanpa saya tahan. Karena inilah sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya. Bukan rumah yang terjual, bukan karir siapa yang runtuh, melainkan senyum di wajah dua orang yang paling tulus mencintai saya. Di bawah langit Semarang yang sama, saya akhirnya menemukan arti pulang. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari seberapa jauh ia datang. Dan jangan pernah merasa aman menghina orang yang diam, karena diamnya seseorang bukan berarti ia tidak mampu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Larasati, perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena mereka menghargai kedamaian lebih dari kemenangan. Mereka menanggung hinaan dalam senyap, sambil terus bekerja, terus memberi, tanpa pernah meminta diakui. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam kalian bukan kekalahan, tetapi ingat juga, ada batas di mana kebaikan harus berani berkata cukup. Ada pula banyak suami seperti Damar, lelaki yang lupa bahwa tugas seorang imam bukan hanya memimpin saat bahagia, tetapi melindungi saat keluarganya dihinakan. Mereka memilih diam di saat seharusnya berdiri, mengira bahwa menghindari konflik adalah kedamaian. Padahal membiarkan orang yang kita cintai disakiti bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus, dan mereka baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Yati yang begitu sibuk mengejar pengakuan dari orang luar, sampai lupa menghargai orang yang setiap hari menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka mengukur manusia dari pakaian dan jabatan, sampai lupa bahwa karakter sejati hanya terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Damar kehilangan promosi yang ia banggakan dan rumah tangga yang ia abaikan. Bu Yati harus menjual sebagian harta yang ternyata bukan miliknya seutuhnya, lalu belajar hidup sederhana untuk pertama kalinya. Sementara Larasati, ia bangkit, membangun firmanya lebih besar, dan setiap akhir pekan, ia pulang menemani kedua orang tua yang tidak pernah sekalipun membuatnya malu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghormati atau memilih untuk menghina. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, selalu kembali kepada kita. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan tenang, di saat yang paling tidak terduga, membawa semua yang pernah kita tabur. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Larasati sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.